Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah na'maduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa may yahdihillahu wa may yudlil asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam taslima. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi amma ba'du. Ingkang kula hormati inggih menika pengasuh Pondok Pesantren Jamsiyus Islami Bumiayu inggih menika Abah Yai Izzuddin Nahrawi Amit lan sekeluarganipun semoga diparingi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingkang kula hormati pula pengurus Pondok Pesantren Jamsiyus Islami sedayanipun kali rencang-rencang kula yang kula hormati. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya bagi kita sebagai umat Islam harus mematuhi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga jangan lupa pula kita anjurkan kepada salawat kita kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang telah memberi syafaat yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Saya di sini akan menjelaskan tentang bab najis menurut kitab Mandan Zubat yang diajarkan oleh Abah Yai Izzuddin. Yang pertama itu babun najasi. Apa itu bab najis? Al-masakinu ma'aratu wa aziru. Utawi najis al-ma'inu perkorone mandege wa hinjir lan anake celeng wa kalbulan asu ma'far adiha sertane kaping kang su waksuru lan nyerlenge hewan sekone wa maituhu wa maitatu lan batang ma'a sertane al-itomi balung-balunge wasyarah lan rambute wasufi lan orang ngasuh lan makulatu kang tingkane sapa kang wala syar'u lan ora menungso wadamu lan kicipe wal qaulu lan koyo wakulu lan manihe matoharu barang kang ketelo minasabili saking dalane wong-wong saking dalane orang-orang siwai asli basyarati menungsone. Jadi di sini akan menjelaskan tentang bahasan ini akan menjelaskan tentang najis. Najis yaitu merupakan benda yang dianggap kotor oleh syariat yang menjadikan tentang penghalangan ibadah seseorang, sehingga contohnya air seni kotor, hewan, dan darah. Sedangkan air liur dan ingus atau dianggap sebagai benda yang kotor, tapi dalam pandangan syariat itu tidak najis karena diterangkan dalam kitab Zubat, Ibnu Rusyah dan beberapa benda yang dihukumi najis, diantaranya itu ada dua. Yang satu khamar itu adalah merupakan segala minuman yang keras untuk diharamkan, dan juga maupun awal dari pembersihan dari bahan nabati maupun tetap menjadi barang najis karena wujudnya itu cair dan memberikan efek memabukkan bagi orang muslim, dan juga membuat orang muslim itu jadi berbuat keburukan sesuatu karena apa? dimabukkan oleh khamar itu seperti anggur merah, tuak maupun minumannya beralkohol, itu namanya khamar. Dan juga dihukumi najis dan haram seperti karena memakai dalam hand sanitizer, itu merupakan alkohol yang diperbolehkan memakainya. Yang kedua itu anjing dan anak babi. Anjing dan anak babi itu juga termasuk hewan yang najis. Karena apa? Sekaligus anjing yang terdidik atau terpelihara
maupun keturunan atau hasil persilangan misal anjing kawin dengan sapi, keduanya tetap dihukumi najis. Dalam hadis ini hukum najis dalam hadis bukan di rumah terdapat anjing dan babi maka mereka tidak akan dirahmati. Atau berkaitannya fikih anta butuh tabi'u benda yang berasal dari hewan maka disebut akan najis. Karena sebuah benda yang menjijikkan itu termasuk najis seperti babi dan anjing. Dan juga apabila naskah Al-Quran juga memiliki dampak negatif bagi tubuh apabila mengkonsumsinya, yang sering kita jumpai banyak adalah TKW dan muslim dan wilayah bekerja di luar negeri. Nah, jika memelihara dan memasak anjing atau babi sebagai TKW termasuk memenuhi kebutuhan kerja harus mengetahui dan mensucikan apabila terkena anjing dan babi. Nah, yang ketiga itu ada bangkai. Bangkai itu adalah sebuah hewan yang sudah mati. Tak kalanya itu dihukumi najis dan haram kecuali bangkai itu yang bisa dimakan, contohnya bangkai belalang seperti bangkai ikan dan juga bukan bangkai jenazah maupun manusia itu tidak najis karena mensifati banyak tidak ada kewajiban dirinya bagi orang dan sekitarnya yang masih hidup dan mensucikan dan memandinya dan mengurusnya bersolat di jenazah tersebut tidak benar apabila kita menolak memakami jenazah seorang penyakit. Kita mempunyai jenazah yang punya penyakit maka itu benda tidak dibenarkan untuk menolaknya karena dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 70 pun disebutkan bahwa Bani Adam manusia merupakan makhluk yang dimuliakan. Walaqad karamin bani adami walhamnahum fi barodi al-bahrani waqtihum minat tayyibati wa fadalnahum ala kasiri mimma khalaqna tafsdila. Sesungguhnya kami telah memuliakan anak-anak Adam. Yang keempat itu adalah darah. Dan itu juga termasuk pengaliran hukuman dari najis. Keluarnya najis itu adalah sebuah hukum najis kecuali darah yang tidak mengalir seperti hati atau limpah yang tidak dihukumi najis. Yang kedua mutah-mutah. Segala keluar dari lambung itu dihukumi najis karena apa? Seperti hukuman najis berwarna kuningan. Jadi intinya semua hewan tuh ada yang najis ada yang enggak. Contohnya najis itu seperti anjing, babi dan juga hukumnya najis karena dia menjijikan. Hewan yang termasuk menjijikan itu termasuk hewan yang najis. Walaupun itu tuh hukumnya itu hewannya tidak apa-apa aja. Dan juga bukan hewan juga yang untuk dinajiskan, juga ada beberapa organ-organ tubuh seperti darah itu termasuk hukumnya najis. Jika darah itu keluarnya sendiri maka itu ketika kita sholat darahnya itu kalau sendiri maka itu hukumnya najis dan sholatnya itu batal dan tidak sah. Harus diulang lagi. Cukup sekian dari saya, kurangnya mohon maaf. Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.